Terima kasih Tuhan. Bapak sore hari ini biar Tuhan boleh berbicara buat kami. Tumpahkanlah isi hatimu. Biarlah menit-menit ke depan boleh jadi waktu-waktu yang berharga. Di mana kami boleh mendengar apa yang Tuhan mau buat tiap kami. Berikan roh hikmat dan wahyu supaya kami nangkap isi hatimu. Buat kami masing-masing Tuhan. Dengan bahasa yang mudah dimengerti. Mampukan hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus. Biar Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Silakan duduk kembali. Saya akan khotbah tentang kasih setia dan pengenalan akan Allah bagian yang kedua. Tuhan lebih suka kasih setia dan pengenalan akan Allah daripada korban kita. Hosea 6 ayat 6. Kita baca sama-sama. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tahu gak, Tuhan tuh romantis banget loh. Tuhan tuh gak butuh apapun dari kita. Dia lebih mau kita. He wants you more than anything. Kalau Anda punya istri atau suami yang mengasihi karena sesuatu, mengasihi Anda karena sesuatu, Anda sedih gak kira-kira? Ya, dia nikah sama gue karena punya kepentingan. Tapi bayangkan gini ya, dikatakan aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ibaratnya gini, apapun yang kita bisa lakukan buat Tuhan, apapun yang kita bisa berikan buat Tuhan, Tuhan kasih tahu kita, itu tuh bukan yang aku mau, yang aku mau tuh kamu. Keren gak sih? Suatu hari suami saya pernah ngomong gitu sama saya. Ada hamba Tuhan yang bisikin dia gini, hamba Tuhan itu bilang ke saya gini, Bu Heni, Pak Jojo tuh pelayanan keliling terus ya, sibuk ya? Saya bilang iya, kadang-kadang sampai tukar koper tuh di airport, saking padat jadwalnya. Terus dia bilang gini, Ibu tahu gak kenapa Pak Jojo suka khotbah keliling, pergi-pergi terus? Enggak, dalam hati saya, lu kepo amat sih ya kan? Laki-laki gue gitu kan? Tapi saya iseng aja bilang, enggak, kenapa Pak? Terus dia jawab gini, soalnya dia gak suka dekat sama Bu Heni. Bayangin loh, racun banget tuh perkataan. Ini pendeta bukan pendekar. Dia ngomong gitu sama saya, itu ya. Makanya omongan orang tuh kalau jahat ya, masuknya tuh ke lubuk hati yang paling dalam, tau gak sih? Ke ubun-ubun, ke alam bawah sadar. Saya tuh sampai terngiang-ngiang terus omongan saya. Sementara suami saya pergi pelayanan, saya tuh langsung gini, pantesan dia sibuk-sibuk. Ternyata dia gak mau di rumah karena gak mau dekat sama gua gitu kan. Wah, saya depresi. Nah, sejak hari itu kalau Jojo pergi pelayanan saya marahin. Kamu sibuk, gak punya waktu sama aku dan anak-anakku. Kamu pergi terus, pelayanan terus. Yang kami butuhkan itu kamu, bukan uangmu. Padahal uang juga sih. Buat bayaran cicilan rumah kan lumayan ya ibu-ibu. Nah, one day saya udah marah-marah terus, akhirnya dia tanya, kamu kenapa sih jadi marah-marah terus gitu loh. Ya karena omongan jahat itu terekam di alam bawah sadar saya. Dan akhirnya dia bilang gini sama saya, yang aku mau tuh cuma kamu. Cie, itu mah gue melted banget. Nah, Tuhan itu lebih suka kita tuh kenal sama dia. Kita tuh ngerti dia gitu loh. Kenal baik sama dia. Tuhan tuh enggak, sebenarnya gini, sejujurnya ini omongan pendeta yang enggak akan pernah diomongin. Tapi saya ngomong, Tuhan tuh enggak butuh uang saudara. Eng. Pekerjaan Tuhan yang butuh. Karena buat bikin kebaktian di Moy butuh sewa. Ada amin? Buat nyalain AC butuh bayar listrik. Ada jemaat yang pindah cuma gara-gara kebaktian pertama kurang dingin. Bayangin. Sejak itu kita bikin full AC semua. Dari 1 Ibu 2, 3, 4. Saya coba duduk di sana tadi ibadah pertama. Kedinginan. Saya bilang hebat sih kalau dia bilang kurang dingin. Pekerjaan Tuhan yang butuh uang. Bukan Tuhan. Tuhan pengen kita ngerti dia. Kenali hatinya. Kenali apa yang dia mau dalam hidup kita. Ada orang-orang yang berbisnis. Mereka pakai cara-cara dunia, pakai cara-cara kotor.
mereka nggak lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lalu mereka berpikir mereka bisa nyogok Tuhan. Mereka pikir kalau mereka kasih persembahan ke gereja banyak-banyak, nyumbang ke panti asuhan banyak-banyak, nyumbang ke panti jompo banyak-banyak, itu bisa ngapus dosa. Masalahnya gini, persembahan kita nggak menebus dosa kita. Karena hanya satu-satunya yang bisa menebus dosa kita adalah Yesus Kristus. Amen. Tuhan gak butuh sogokan kita. Yang Tuhan mau tuh kita ngerti jalan-jalannya. Mazmur 103 ayat 7. Baca sama-sama. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Lihat baik, antara Musa dan orang Israel ada perbedaan. Orang Israel cuma tahu perbuatan-perbuatan Tuhan, yang artinya apa? Mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Tiang awan, tiang api, roti mana, burung puyuh. Itu yang orang Israel lihat. Tapi orang Israel gak kenal Tuhan. Sedangkan Musa bergaul karib dengan Tuhan. Muka dengan muka. Tuhan kasih tahu Musa isi hatinya. Apa yang dia mau dari bangsa Israel. Dia memperkenalkan, kata firman Tuhan, jalan-jalannya. Kalau Anda perhatikan, kebanyakan orang lebih suka berkat Tuhan daripada belajar mengenal Tuhan. Terbukti dari doa, orang lebih banyak doa, Tuhan berkati saya, daripada bertanya, Tuhan apa yang kau mau dengan hidupku. Kemudian, kita lihat misalnya Anda punya sebuah usaha. Pegawai-pegawai Anda akan lebih peduli apa yang bisa Anda berikan untuk dia daripada mengerti isi hati Anda. Makanya menurunkan visi kepada orang yang bekerja kepada kita itu setengah mati kalau mereka gak punya hati. Dari sekian puluh orang yang melayani bersama kita, katakan cuma beberapa yang benar-benar nangkap isi hati kita. Selebihnya mereka cuma kerja makan gaji. Ini yang Tuhan alami. Kebanyakan orang cuma mau berkatnya Tuhan tapi gak mau tahu Tuhan. Gak mau tahu isi hati Tuhan. Gak pengen kenal Tuhan lebih lagi. Beberapa pemimpin lebih ke task oriented daripada people oriented. Apa artinya? Ketika kita punya staff atau Anda seorang pemimpin di sebuah organisasi, kalau Anda seorang yang fokusnya kepada tugas, Anda biasanya mengabaikan hubungan. Contoh, tiap kali ketemu yang ditanya apa? Gimana? Target udah nyampe belum? Yang saya suruh kamu kerjakan sudah dikerjakan belum? Nggak ada basa-basi, nggak ada nanya, apa kabar kamu? Kamu sehat? Tapi seorang pemimpin yang people oriented, berfokus kepada hubungan, kita ketemu dia, pasti akan tanya, gimana kabar kamu? Gimana anak kamu? Udah umur berapa? Kamu tinggal di mana sekarang? Bisa bedanya? Nah, seringkali kita sama Tuhan kayak gitu. Task oriented. Berkati aku dong Tuhan supaya usahaku lancar. Berkati aku dong biar dapat jodoh yang mapan gitu misalnya. Kita lebih fokus kepada perbuatan-perbuatan Tuhan daripada mengenal jalan-jalan Tuhan. Selama Tuhan memberkati ya bodo amat deh. Ada istri-istri yang bilang sama saya gak peduli suami saya bikin apa. Yang penting dia nafkain saya. Wow. Saya gak peduli suami saya bikin apa, yang penting nafkain saya. Kebanyakan mental manusia kayak gini. Emang gue pikirin Tuhan mau apa? Emang gue pikirin Tuhan bilang apa? Yang penting gue ke gereja hari Minggu ngantuk-ngantuk dikit. Yang penting berkat lancar-lancar, it's enough. Well, Tuhan mau kita belajar kenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pasti ngerti jalan-jalan Tuhan. Pasti peka sama hal-hal yang gak berkenan sama Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan pasti percaya sama Tuhan. Saya akan bahas satu-satu. Kualitas sebuah hubungan tidak ditentukan dari seberapa lama Anda mengenal seseorang, tapi seberapa dalam Anda mengenal seseorang.
Kita boleh punya teman lama yang mungkin udah temenan sama kita 20 tahun, tapi belum tentu percakapannya dalam. Anda nggak tahu dia hobinya apa yang jadi alergi dia. Tapi ada orang yang Anda baru aja deket sama dia, tapi terasa sangat akrab dan seperti sudah kenal lama gitu. Anda tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, dia sensitif atau bagaimana, Anda tahu persis padahal belum lama kenal. Kualitas suatu hubungan ditentukan dari kedalamannya, bukan berapa lamanya. Nah, orang yang mengenal Tuhan nggak menjamin Anda Kristen udah dari orok. Anda mungkin sudah ke gereja udah 30 tahun, 40 tahun, 15 tahun. Doesn't guarantee you know your God. Ada orang yang mungkin baru lahir baru, tapi dia intim sama Tuhan, dia ngerti hatinya Tuhan. Hosea 4 ayat 6 berkata gini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Wow, orang yang gak mengenal Allah akan binasa. Kenapa? Karena kalau kita gak mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kita gak akan tahu jalan-jalan Tuhan. Akhirnya gak heran kita salah jalan. Banyak saudara yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi dalam hidupmu. Gimana caranya? Kalau Anda mau PDKT sama seseorang di zaman sekarang ini, apa yang Anda lakukan? Kepoin sosmednya, betul? Kepoin. Ih, si Bu Heni sukanya pakai baju gini loh, rambutnya baru lagi gitu kan ya. Kita kalau udah PDKT, naksir cowok atau cewek, kita lihat sampai digedein gini. Sampai digedein. Kumisnya lucu gitu kan ya Tasya. Kita kalau memang pengen mengenal Tuhan, kepoin firman-Nya. Dengar firman Tuhan banyak-banyak, baca Alkitab. Anda pengen tahu gak cara Yesus merespon sama orang? Anda pengen tahu gak cara pikirnya Tuhan? Anda cuma bisa dapat itu kalau Anda baca firman. Saya paling suka baca perkataan Tuhan Yesus. Kalau buka Alkitab Perjanjian Baru, Matius sampai Yohanes, saya tuh buka, tuh saya lihat baik-baik yang huruf merah. Di Alkitab kan dimerahin tuh ya. Saya ngelihat gitu, saya perhatiin. Contoh nih, saya penasaran. Kenapa sih Yesus capek, lapar, tapi dia selalu mau nolong orang? Karena dia punya belas kasihan yang tinggi. Yesus punya belas kasihan yang luar biasa. Saya pelajarin, apa sih yang dia lakukan ketika orang Farisi begitu menyebalkan gitu kan. Yesus menghindar. Ketika Yesus tegur dengan keras. Yesus tuh gak punya kemunafikan sama sekali, keren gak? Dan saya heran kenapa Yesus bergaul paling banyak sama orang susah dan orang berdosa. Saya pelajari, seneng gitu loh. Nah kalau Anda pengen belajar mengenal Tuhan, gak ada cara lain. Anda harus belajar cara pikir Tuhan dengan membaca firman. Dan Anda melihat respon Yesus terhadap orang-orang dari baca firman. Dengar khotbah menolong, yes. Tapi belum tentu Anda ngerti firman kalau Anda gak baca. Jadi contoh nih, saya khotbah gini. Saya diprotes karena beberapa orang nge-cut khotbah saya tanpa ayat. Jadi mereka bilang saya motivator. Ya nge-cut sih gak pakai ayat gitu kan ya. Tapi ketika kita baca ayat, harusnya Anda benar-benar baca. Karena itu jauh lebih penting daripada semua omongan saya. Waktu kita baca firman, saya selalu sengaja taruh ayat banyak-banyak. Soalnya saya tahu di rumah Anda malas baca. Benar gak? Ada yang ngomong sama saya gini, Bu Heni saya minta Alkitab dong supaya saya bisa cepat tidur katanya. Karena kalau baca Alkitab katanya jadi ngantuk. Aduh luar biasa. Ya gak apa-apa deh saya kasih. Kalau kita pengen mengenal Tuhan lebih lagi, seperti kita kepoin sosmednya orang yang kita pengen PDKT, baca firman. Yang kedua, kita akan berusaha cari kontak orang itu. Wah orang datangin saya, Bu Heni boleh minta nomor handphonenya. Saya gak kasih lah. Saya sampai gak mau angkat telepon lagi. Malam-malam orang bisa telepon saya. Bu Heni, saya bisa konseling. Saya gak mau angkat telepon saya lagi. Saya tulis di status WhatsApp, no phone, WhatsApp only. Tetap orang telepon. Jadi kalau Anda sampai ditelepon sama saya berarti itu emergency. Kita kalau orang pengen dekat sama kita atau dia naksir cewek, pasti, bro, lu kenal bro, minta kontaknya dong. Anda mau bangun komunikasi.
Jadi kalau Anda pengen dekat sama Tuhan, di waktu-waktu doa Anda, nggak bisa enggak, Anda belajar komunikasi sama Tuhan. Tapi sayangnya orang kekristenan itu bantetnya adalah gini. Ketika berkomunikasi dalam doa dengan Tuhan, mereka cuma menyampaikan permohonan doa, tapi nggak tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau ngomong sama saya. Nah, yang saya ajarin minggu-minggu lalu adalah waktu sunyi, waktu tenang adalah ini. Waktu kita doa, di kamar mandi kayak, di mobil kayak, di motor kayak, di bajai kayak, dimanapun. Di kereta apalagi, di pesawat apalagi. Tutup mata dan bilang gini, Tuhan terima kasih. Thank you Lord. Speak to me Lord. Bicara buat aku Tuhan. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Sampaikan apa yang Tuhan mau. Please speak to me Lord. Minta Tuhan bicara. Mungkin satu kali Tuhan belum ngomong karena Anda belum biasa. Tapi besok-besok Tuhan pasti ngomong. Saya yakin. Kenapa? Bu Heni bolak-balik bilang Bu Heni bisa dengar Tuhan ngomong apa. Karena biasa. Bangun hubungan sama Tuhan. Kenali sifat Tuhan. Apa sih yang Tuhan gak suka? Apa sih yang bikin Tuhan marah? Orang kalau dekat sama kita, orang itu bisa menebak. Pasti Ciheni gak suka ini, gitu. Satu kali saya sama Mison, anak saya dari Papua. Kami pergi lihat sebuah villa di puncak. Terus pas kami keluar, Mison ngomong gini, ini kalau so kasih di mama pasti bangun so bagus-bagus memang. Dia bilang gitu. Artinya dia bilang gini, ini kalau villanya udah dikasih ke mama, udah pasti mama yang bangun nih pasti bagus gitu istilahnya. Karena saya gemes kalau lihat orang punya duit tapi pelit. Kalau saya banyak duit, bikin bagus satu kali. Bahasanya gitu. Gemes gitu loh. Kalau duit ada tapi pelit. Nikmatilah hidupmu. Amen. Saya gemes. Renovasi kok nanggung amat sih. Gitu kan, gemes gue. Naluri desainer interior bergejolak. Jemaat Ici udah gemes ya lihat lobi ganti-ganti. Sampai ada pengerja yang bilang gini, Ci, lu ya gue bilangin ya, ini yang terakhir ya. Dia bilang gitu. Cici jangan ganti-ganti lagi, udah cakep dia bilang gitu. Kafenya udah bagus dia bilang gitu. Nah, orang kalau ngerti saya pasti tahu, wah Ciheni mah mudi. Bukan mudi, ganti-ganti itu karena kebutuhan. Yang impact kids, ruangannya kurang, ruangannya sempit. Bisa gak ruang meeting jadi impact kids? Kita lihat, kalau mejanya diangkat tetap kecil. Ya udah dibongkar deh, bongkar lagi. Yang impact teens sama youth, auditoriumnya kesempitan, kurang gede. Anak muda kan tahu sendiri kalau udah ibadah, gempa bumi. Ya kita terpaksa, ruangan baby dijebol. Jadi bukan maunya saya. Nih anak-anak nih banyak mau. Iya bener deh, gue terus yang disalahin. Tapi kalau kafe itu saya. Karena alasannya apa lagi? OB gak bisa ada tempat makan, kasihan kan? Cleaner gereja mau makan masa duduk di toilet? Atau duduk di ruang menyusui kan gak bisa. Jadi saya bikinlah pantry kecil di samping kafe supaya mereka bisa makan. Nah, orang kalau kenal baik sama saya, mereka ngerti niat hati saya. Tapi karena orang gak kenal baik, mereka akan berasumsi. Bahaya sekali ketika kita berasumsi tentang Tuhan tanpa ngerti sifat Tuhan. Orang yang kenal Tuhan pasti ngerti jalan-jalan Tuhan. Saya sangat paham dan sangat hafal bau kopi. Saya bisa bedain kopi asli dari biji dan kopi instan. Waktu kami naik pesawat, satu kali pramugarinya kasih saya kopi, saya langsung gini, Nescafe. Suami saya bilang gini, wih kok tahu kamu? Baunya beda, saya bilang. Kenapa saya bisa hafal bau kopi? Karena dari umur 6 tahun saya minum kopi hitam. 6 tahun bayangin. Anda mau tahu cara minum kopi yang asik? Telur setengah matang, dituang di gelas, campurin kopi hitam tanpa gula, dikocok. Enak banget. Ini intermezzo. Nah,
Saya karena biasa minum kopi asli, tiap pagi saya minum dari biji kopi asli, di grinder jadi kopi fresh, espresso 3 shots every morning. Jadi saya hafal rasa kopi asli. Ketika saya dikasih kopi instan, saya langsung tahu ini kapal api. Kok dia bilang, kok ibu tahu? Iyalah ada rasa jagungnya. Ah masa ada jagungnya? Iya pokoknya kalian gak ngerti, saya tahu ini kopi jagung. Karena sudah biasa. Kalau Anda biasa bergaul dengan Tuhan, Anda biasa baca firman, Anda biasa dengar firman Tuhan, apa yang jadi pikiran Tuhan, apa yang jadi isi hati Tuhan tuh tumpah ke dirimu. Anda akan cepat mengenali ketika ada sesuatu yang salah. Ketika ini nih gak bener nih, ini kayaknya dosa nih, kayaknya Tuhan gak berkenan deh gitu. Anda cepat menciumnya karena Anda biasa hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Orang yang kenal Tuhan pasti tahu jalan-jalan Tuhan. Dan dia langsung tahu begitu, oh ini gak benar. Contoh, orang tuh selingkuh nggak tiba-tiba. Semua dimulai dari kata-kata. Satu kali ada cowok WA saya, bilang gini, aku tuh suka lo sama kamu. Kamu tuh cantik deh. Kalau saya nggak niat selingkuh, saya langsung thank you, Kak. Kelar. Ngerti? Tapi kalau orang lanjutin, ah masa sih? Yang bener, cantik banget gitu. Aku juga sebenarnya suka sih sama kamu. Wah lanjut. Ini sebenarnya nih orang tahu nggak ini selingkuh? Tahu. Kalau Anda biasa hidup kudus, Anda tahu jalan-jalan Tuhan, Anda peka ketika ini dosa, ini gak kudus. Tapi masalahnya kita suka kompromi sama dosa. Makanya umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Soal menghidupi kehendak Tuhan. Orang kalau ngerti isi hati Tuhan, dia akan hidup tajam, mengerjakan yang kehendak Tuhan. Seperti ketika Tuhan memanggil saya usia 28 untuk mengerjakan tangan pengharapan. Saya jalan terus sampai hari ini tajam. Tangan pengharapan makin besar. Kenapa saya tajam? Karena saya ngerti kehendak Tuhan. Nah kebanyakan ketika orang pengen punya hubungan baik sama kita, mereka pikir untuk deketin kita, mereka akan kasih kita hadiah. Tanpa berusaha mengenal kita terlebih dahulu. Itu biasa. Saya kasih contoh. Orang kan banyak kasih saya makanan nih ceritanya. Sejak jadi gembala saya kebanjiran makanan. Makasih loh. Tapi semua saya bagi-bagi. Satu kali ada yang kirimin ke rumah kepiting 3 kotak. Itu dahsyat tau gak sih? Kepiting kan mahal bener gak? Satu box itu kurang lebih 2 ekor. Dimasak dalam 3 masakan berbeda. Wah sedap banget ya kan, pasti gitu kan. Tapi masalahnya saya alergi kepiting. Saya cuma gigit jari lihat tuh kepiting gemuk-gemuk. Ada telurnya. Saya doyan kepiting tapi saya alergi kepiting. Kalau Anda ngerti, orang itu berniat baik. Dia kasih yang terbaik buat saya. Bisa paham ya? Tapi dia gak kenal saya. Dia gak kenal, dia gak tahu bahwa saya alergi kepiting. Murah hati banget gak sih? Murah hati. Baik banget gak? Baik banget. Tapi gak bisa dimakan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kata Felix, kenapa gak kasih saya kak gitu ya. Matius 7 ayat 21.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Baca 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau Anda baca ini, Anda bingung gak? Kenapa? Bernubuat, ngusir setan, nyembuhin orang sakit, Tuhan marah. Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu pertanyaannya, dengan kuasa apa mereka ngusir setan? Dengan kuasa apa mereka bernubuat? Dengan kuasa apa mereka menyembuhkan? Kok Yesus gak kenal mereka? Kadang-kadang seringkali kita terkecoh dengan pemakaian Tuhan. Kita semua pengen dipakai Tuhan karena kita lihat keren banget kan? Dulu saya ngefans sama Darlene Zschech, seorang worship leader wanita luar biasa dari Hillsong, Australia. Saya sekolah di Hillsong, saya ambil Creative and Art majoring in vocal. Saya pengen kayak Darlene. Kalau saya lihat dia di TV, saya sampai cium. I'm gonna be like you, I'm gonna be like you. Saya mimpin pujian, saya pakai jas panjang seperti Darlene, saya beli boot seperti Darlene. Jadi kalau ke gereja Hillsong tuh, gue liatin bootnya. Makanya saya ngerti sih, kalau ada ibu-ibu yang suka beli batik tangan pengharapan, kasih foto saya ke tim merchandise. Saya mau yang kayak Bu Heni, saya paham. Karena saya juga gitu dulu. Saya beli bootnya, saya beli jas panjangnya. Terus saya mimpin pujian kayak dia. Now wah gitu-gitu deh. Mendesah-mendesah gitu kan. Lututnya ditekuk-tekuk. Lebih bagusan dia daripada saya sih. Tapi intinya gini. Kita terkecoh. Kita pengen Tuhan pakai kita. Padahal di ayat 21 Yesus bilang gini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, banyak kali orang pengen dipakai Tuhan tapi mereka gak mau kenal Tuhan. Mereka gak mau tahu isi hati Tuhan. Saya ikut Tuhan dari umur 16 tahun sampai umur 28 tahun. Berapa tahun tuh? Coba hitungin tolong. 12. Selama 12 tahun, saya gak ngerti apa yang Tuhan mau buat saya. Ternyata apa yang saya tekuni 12 tahun, belajar nyanyi, bayar guru piano, itu gak membuahkan apa-apa. Hari ini saya bukan Heni Simorangkir. Hari ini saya bukan Heni Idon yang bisa main piano. I'm nothing like that. Tuhan punya rencana yang berbeda. Dan itu hanya bisa dikenali kalau kita kenal Tuhan. Kita bukan hanya mau pemakaian Tuhan, tapi kita mau kenal isi hati Tuhan. Nah, saya bersyukur umur 28 Tuhan izinkan saya mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Kalau hari ini Anda pikir Anda udah pelayanan, pertanyaan saya cuma tahu, satu aja. Anda kenal gak isi hati Tuhan? Saya suka nyanyi, tapi saya bukan penyanyi. Orang-orang yang kenal Tuhan, pertama dia peka dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tadi saya udah ngomong. Yang kedua, dia ngerti isi hati Tuhan. Yang terakhir, orang yang mengenal Tuhan tuh percaya sama Tuhan. Kepercayaan lahir dari hubungan. Katakan sama-sama. Kepercayaan lahir dari hubungan. Iman lahir dari hubungan. Familiarity give the sense of security. Familiarity give the sense of security. Artinya apa? Kalau kita kenal dengan sesuatu, itu tuh memberi rasa aman. Saya kasih contoh. Anda ke supermarket, meskipun ada berbagai merek biskuit, saya yakin Anda akan beli yang Anda kenal mereknya. Setuju? Anda lihat minyak goreng, mereknya macam-macam. Meskipun Anda pengen beli yang paling murah, tapi kalau Anda lihat mereknya Anda gak jelas, Anda beli gak? Enggak. Ketika kita kenal dengan sesuatu atau seseorang, itu memberi rasa aman. Waktu kita ketemu dengan orang, kelihatan tampangnya serem, kita takut gak? Takut, karena kita selalu judge orang dari luar. Padahal banyak orang
yang wajahnya penjahat, hatinya malaikat. Tapi kita gak akan merasa aman karena kita gak dekat. Kita gak kenal. Daniel 11 ayat 32 berkata gini, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Badai sebesar apapun dalam hidup kita gak akan menggoncang iman kita kalau kita itu punya kepercayaan yang besar sama Tuhan. Masalahnya kepercayaan, iman hanya lahir dari hubungan. Saya mau tutup dengan 3 hal. Yang pertama, orang yang gak kenal Tuhan. 3, ciri-ciri orang yang gak kenal Tuhan. Yang pertama, basa-basinya banyak. Kalau Anda belum kenal orang, biasanya basa-basi tingkat tinggi, betul? Anaknya berapa? Terus lupa. Matius 6 ayat 7, baca sama-sama. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yesus ngajarin kita, ini Yesus yang ngajarin kita. Please, kalau doa jangan bertele-tele. Saya kebayang ya, Yesus kan di sorga jadi dia turun ke dunia buat kasih tahu kita. Please kalau doa jangan panjang-panjang, gue udah gak tahan dengernya. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Kami berdoa untuk alam semesta, cacing-cacing semut, bintang di langit, bunga-bunga di padang, dan keledai dan semuanya yang ada. Tuhan, kemurahan-Mu amat besar. Kalau kami bisa menikmati semua yang ada. Kami ingin makan ya Tuhan, kami teringat kepada janda-janda, anak-anak yatim piatu, semua burung-burung di udara, ikan-ikan di lautan, semua didoain. Saya bercanda tapi Anda ngerti maksud saya kan? Saya kebayang Tuhan tuh gak tahan dengerin doa orang munafik. Lu kayak gue gak tahu isi hati itu, udah gak usah basa-basi, ngomong aja. Orang kalau kenal sama Tuhan gak basa-basi. Saya kalau doa makan tuh gak panjang. Bodoh amat orang hakimin saya. Saya cuma bilang gini, Bapak terima kasih buat makanan ini. Amin. Saya makan. Kalau Jojo bilang gini, kamu pimpin doa, panjangan dikit biar gak dihakimi. Bapak terima kasih buat makanan ini. Kami bersyukur kalau kami boleh makan apa yang kami mau makan. Tolong supaya jadi kesehatan, gak bikin kami gendut, gak bikin kami kolesterol, dalam nama Yesus. Amen. Sederhana. Kalau orang kenal Tuhan gak basa-basi. Kita basa-basi karena kita gak kenal, canggung kan. Matius 6 ayat 8 berkata gini, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Katakan amin. Udah jangan bertele-tele, ngomong aja. Yang kedua, orang yang gak mengenal Allah hidup dalam kekhawatiran. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32 sama-sama. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Khawatir tanda tidak percaya. Bapa di sorga tahu yang kita butuhkan. Matius 7, Yesus bilang gini ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau kita tuh sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita tahu bahwa dia Bapa yang baik. Katakan dia Bapa yang baik. Dia lebih baik dari Bapa kita di bumi. Kalau kita percaya kepada Bapa, ketika kita berdoa, bukan berkat yang kita minta. Harusnya kita fokus, apakah hidup saya berkenan sama Tuhan? Apakah saya melakukan apa yang dia mau dalam hidup saya? Dan fokus kita harusnya gini, mengucap syukur aja. Saya percaya kalau anak tuh nyenengin orang tua, apa aja yang dia minta, kita kasih. Yang terakhir, orang yang belum kenal gak punya rasa aman. Tadi saya bilang kita gak akan aman dekat dengan orang asing. Kita kalau dideketin orang yang kita gak pernah kenal, asik kita gak merasa aman. Apalagi kalau penampilannya menakutkan, pasti kita ngeri sama dia. Tahukah Anda bahwa berkat Tuhan gak cuma uang, gak cuma kesehatan.
Gak cuma sukacita. Tahu gak berkat Tuhan yang luar biasa apa? Rasa aman.